Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PDD UKT-PT Pengajaran Smart Cerdos 2025 mengenai deskripsi mata kuliah. Perkenalkan, nama saya Adityawati Kusumawardani dari Universitas Kristen Petra Surabaya dengan NIDN 0731128304 dan NUPTK 95637616622311133. Mata kuliah yang saya ampu di Universitas Kristen Petra adalah Akuntansi Manajemen dengan kode mata kuliah EA4409 dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada mahasiswa akuntansi di semester 2. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang konsep akuntansi untuk mendukung manajemen internal yang khusus menangani bagaimana data akuntansi dan informasi keuangan lainnya dapat digunakan dalam memanajemen suatu bisnis, pemerintahan atau bisnis non-profit. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 4, yaitu CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep biaya dan penggunaan konsep biaya dalam analisa cost volume profit dan job costing. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan konsep biaya dalam analisa proses costing, activity based costing and management, incremental analysis dan pricing. Kemudian CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan konsep biaya dalam pengambilan keputusan, penetapan harga, dan analisa responsibility accounting. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan konsep biaya dalam penyusunan anggaran, pengukuran kinerja variance, dan penetapan target costing. Materi pembelajaran terdiri dari 16 kali pertemuan yang di dalamnya mencakup 4 CPMK yang sudah saya sebutkan sebelumnya. CPMK 1 dijelaskan pada minggu pertama hingga minggu keempat dengan penjelasan sebagai berikut. Minggu pertama menjelaskan konsep, klasifikasi, aliran, dan estimasi biaya. Minggu kedua menjelaskan perbedaan antara kalkulasi biaya variabel dan absorpsi. Minggu ketiga menjelaskan, menghitung, dan menerapkan konsep cost volume profit. Minggu keempat menjelaskan dan menghitung job order costing atau biaya berdasarkan pesanan. Kemudian CPMK kedua dijelaskan pada minggu kelima hingga minggu ke-8 dengan penjelasan sebagai berikut. Minggu kelima menjelaskan cara menghitung proses costing dengan metode weighted average dan FIFO. Minggu ke-6 menjelaskan dan menghitung alokasi biaya berdasarkan volume dan aktivitas. Minggu ke-7 menyusun customer profitability analysis. Minggu ke-8 ujian tengah semester atau UTS. Materi tentang pembelajaran yaitu CPMK 3 dijelaskan pada minggu ke-9 hingga minggu ke-12 dengan penjelasan sebagai berikut. Minggu ke-9 menjelaskan cara pengambilan keputusan, pendekatan analisa incremental yang dapat digunakan dalam keputusan, dan permasalahan bisnis yang ada di perusahaan. Kemudian minggu ke-10 menjelaskan strategi penerapan harga jual atau pricing strategy. Kemudian minggu ke-11 menjelaskan dan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban. Minggu ke-12 menjelaskan peran budget secara strategis dan proses menyusun master budget. Kemudian pada CPMK keempat dijelaskan pada minggu ke-13 dan minggu ke-16 dengan penjelasan sebagai berikut. Minggu ke-13 menjelaskan pengukuran kinerja operasional budget. Minggu ke-14 itu adalah melakukan tes 2 budget project yang di dalamnya mahasiswa harus dapat mengerjakan apa yang sudah dijelaskan pada minggu ke-12 dan ke-13. Kemudian pada minggu ke-15 menghitung target biaya perusahaan, dan pada minggu terakhir yaitu minggu ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Selanjutnya, materi pembelajaran pada pertemuan pertama, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa adalah pemahaman mengenai managerial accounting and cost concept, di mana bentuk pembelajarannya adalah ceramah atau kuliah. Kemudian pada pertemuan kedua, kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa adalah pemahaman dan penerapan dengan materi
variable costing versus absorption costing. Bentuk pembelajarannya ceramah atau kuliah disertai dengan latihan soal yang dibahas di kelas dan pekerjaan rumah yang dikerjakan secara mandiri melalui LMS online. Kemudian pertemuan ketiga, kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa adalah pemahaman dan penerapan dengan materi analisa cost volume profit, di mana bentuk pembelajarannya adalah ceramah atau kuliah disertai dengan latihan soal yang dibahas di kelas dan pekerjaan rumah yang diberikan secara mandiri melalui online LMS. Kemudian pertemuan keempat, kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa adalah pemahaman dan penerapan mengenai job order costing. Bentuk pembelajarannya adalah ceramah atau kuliah disertai dengan latihan soal yang dibahas di kelas serta pekerjaan rumah yang diberikan secara mandiri melalui online LMS. Kemudian pertemuan kelima, kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa adalah pemahaman dan penerapan mengenai proses costing, di mana bentuk pembelajarannya adalah ceramah atau kuliah dan disertai dengan latihan soal yang diberikan di kelas serta pekerjaan rumah yang diberikan secara mandiri melalui online LMS. Kemudian pertemuan keenam, kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa adalah pemahaman dan penerapan mengenai activity based cost and management, di mana bentuk pembelajarannya adalah ceramah atau kuliah dan disertai dengan latihan soal yang dibahas di kelas serta pekerjaan rumah yang diberikan secara mandiri melalui online LMS. Kemudian pertemuan ketujuh, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mengenai pemahaman dan penerapan tentang customer profitability analysis, di mana bentuk pembelajaran adalah ceramah disertai dengan latihan soal yang dibahas di kelas serta pekerjaan rumah yang diberikan secara mandiri melalui online LMS. Kemudian diakhiri dengan pertemuan ke-8, yaitu kemampuan yang diharapkan adalah penerapan apa yang sudah didapatkan selama pertemuan pertama sampai ke-7 dengan ujian tengah semester. Bentuk pembelajarannya adalah tes tulis. Kemudian pada pertemuan ke-9, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa adalah pemahaman dan penerapan mengenai incremental analysis dengan bentuk pembelajaran ceramah atau kuliah disertai dengan latihan soal yang diberikan di kelas dan pekerjaan rumah yang diberikan secara mandiri melalui online LMS. Kemudian pada pertemuan ke-10, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa adalah pemahaman dan penerapan mengenai pricing strategy dengan bentuk pembelajaran ceramah atau kuliah disertai dengan pembahasan latihan soal dan diberikan pekerjaan rumah melalui online LMS. Kemudian pada pertemuan 11, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa adalah penerapan dan pemahaman mengenai responsibility accounting dengan bentuk pembelajaran ceramah atau kuliah disertai dengan latihan soal yang dibahas di kelas dan diberi pekerjaan rumah yang melalui online LMS. Kemudian materi pertemuan ke-12, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa adalah pemahaman dan penerapan mengenai master budget, di mana bentuk pembelajarannya adalah kuliah atau ceramah dan disertai dengan latihan soal yang dibahas di kelas serta pekerjaan rumah yang dikerjakan secara mandiri melalui online LMS. Kemudian pertemuan ke-13, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa adalah pemahaman dan penerapan mengenai standard cost and variance, di mana bentuk pembelajarannya adalah ceramah atau kuliah dan disertai dengan latihan soal yang dibahas di kelas serta pekerjaan rumah yang diberikan secara mandiri melalui online LMS. Kemudian pertemuan ke-14, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa adalah pemahaman dan penerapan dengan materi tes 2 tentang budgeting, sehingga di mana mahasiswa diharapkan bisa mengerjakan studi kasus atau mereka membentuk proyek dengan UMKM membahas tentang master budget yang ada di UMKM tersebut, sehingga bentuk pembelajarannya adalah mereka terjun langsung ke UMKM dan juga ceramah atau kuliah. Kemudian pertemuan ke-15,
Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa adalah pemahaman dan penerapan tentang target costing, di mana bentuk pembelajarannya adalah ceramah atau kuliah, disertai dengan latihan soal yang dibahas di kelas, dan pekerjaan rumah yang diberikan secara mandiri melalui online LMS. Kemudian pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-16, kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa adalah penerapan, di mana materinya adalah ujian akhir semester atau UAS, di mana bentuk pembelajarannya adalah tes. Selanjutnya, mengenai sistem dan penilaian pembelajaran, di sini ada 4 macam. Yang pertama adalah pekerjaan rumah atau kuis. Di sini mahasiswa diberikan tugas individu yang diberikan setiap minggu dan dapat diakses melalui online LMS. Kemudian mereka bisa menguploadnya dalam bentuk Microsoft Excel ataupun tulisan tangan yang difoto kemudian dimasukkan melalui LMS. Poin penilaiannya bersifat kuantitatif dengan persentase 10%. Selanjutnya tes ini meliputi 2 macam, yaitu tes pertama dan tes kedua. Tapi tes ini kedua-duanya dalam bentuk project yang menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan. Jadi tes pertama itu mengenai activity based costing dan activity based management yang mereka ambil contoh melalui UMKM. Kemudian untuk dengan nilai persentasenya 20%, sehingga poin penilaiannya adalah secara kuantitatif. Sedangkan kemudian tes kedua itu juga menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan mengenai budgeting, merupakan kelanjutan dari proyek yang tes 1 dengan UMKM yang sama. Kemudian tapi materinya berbeda, kemudian poin penilaiannya adalah kuantitatif, persentase penilaiannya 20%, sehingga total tes 1 dan tes 2 persentasenya adalah 40%. Kemudian pada UTS itu menguji untuk kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan mengenai pertemuan pertama hingga ke-7, di mana pertemuan pertama itu membahas tentang managerial accounting and cost and concept hingga sampai customer profitability analysis. Poin penilaiannya adalah kuantitatif dengan persentase 25%. Kemudian yang keempat itu adalah UAS, di mana di sini tesnya itu menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan pada pertemuan ke-9 hingga ke-15, yang dimulai dari incremental analysis hingga target costing, dengan poin penilaiannya adalah kuantitatif, di mana persentasenya adalah 25%. Pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen selama 1 semester dilakukan dengan ceramah atau kuliah yang diberikan kepada mahasiswa dengan melibatkan kontribusi aktif, peran aktif dari mereka untuk melakukan proses tanya jawab. Kemudian juga disertai dengan latihan soal yang dibahas di kelas. Itu tentunya diberikan waktu untuk pengerjaan terlebih dahulu, kemudian ada partisipasi aktif mengerjakan di papan tulis ataupun bisa menggunakan media Excel yang akan dipresentasikan di depan kelas. Selain itu juga ada diskusi, baik bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau di luar kelas itu biasanya dilakukan setelah jam perkuliahan, bisa di dalam ruang diskusi ataupun di dalam ruang rapat. Seperti yang saya sebutkan tadi, interaksi pembelajaran melalui diskusi dapat dilakukan di dalam jam kuliah maupun di luar jam mata kuliah, baik secara online maupun secara offline. Bisa dilihat di gambar yang kiri atas, itu adalah tempat ruang rapat kita berdiskusi bersama mengenai mata kuliah akuntansi manajemen untuk pengerjaan rumah secara mandiri. Mungkin ada beberapa dari mereka yang tidak paham sehingga bertanya, diskusi dengan saya di ruang rapat. Bisa juga melalui online. Online itu media yang kami gunakan adalah Line. Pelajaran selanjutnya adalah latihan soal yang dilakukan dalam jam mata kuliah maupun di luar jam mata kuliah yang dikumpulkan dalam LMS secara online. Di bawah itu tersedia gambar ketika ada mahasiswa yang mengerjakan di depan melalui papan tulis. Kemudian di samping kiri bawah itu adalah
online LMS yang digunakan sebagai tempat pengumpulan tugas mereka. Kemudian yang bagian atas adalah salah satu contoh pengerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa, ditulis tangan, kemudian difoto, dimasukkan ke media LMS. Selanjutnya, interaksi pembelajaran adalah ceramah atau kuliah yang dilakukan pada saat di kelas dan melibatkan partisipasi dan peran mahasiswa aktif dalam melakukan tanya jawab. Kemudian materi yang diberikan diupload pada LMS. Itu foto ketika saya memberikan pengajaran. Kemudian yang di bawah itu adalah gambar online LMS. Saya memasukkan contoh-contoh PPT materi. Kemudian ada pada saat pertemuan kedua yang membahas tentang absorption costing versus variable costing. Itu saya mencantumkan di situ adalah Microsoft Excel. Jadi kadang berdasarkan kesepakatan dari mahasiswa, kita membahasnya melalui papan tulis ataupun menggunakan media Microsoft Excel. Kemudian evaluasi pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi manajemen pada semester ini yang dengan total 86 mahasiswa dengan target angket yang terisi adalah 86%, di mana ada beberapa kriteria yang dalam proses pembelajaran itu untuk saya pribadi. Yang pertama, itu dosen menyampaikan materi terkini atau up to date yang sesuai dengan rencana pembelajaran atau RPS. Itu rata-rata memberikan peringkat 3,74. Kemudian dosen menyampaikan materi dengan metode pembelajaran interaktif, itu diberi IPK 3,27. Kemudian dosen memberikan menguasai materi yang diajarkan dan mampu menjawab pertanyaan mahasiswa dengan jelas, itu diberi IPK 3,3. Dan dosen memberikan umpan balik yang membangun, itu diberi IP adalah 3,01. Kemudian dosen membangun interaksi yang terbuka dengan mahasiswa selama proses pembelajaran, diberi IP 3,23. Kemudian dosen menginspirasi mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan dengan IP 3,09. Dengan rata selama satu semester saya mendapatkan 3,28 dengan nilai maksimal adalah 4. Kemudian selanjutnya adalah hasil pembelajaran mahasiswa untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi manajemen selama satu semester ini yang diikuti oleh 86 mahasiswa, di mana semuanya mendapatkan kelulusan dengan nilai tertinggi adalah A dan nilai terendah adalah C. Nilai tertinggi A itu didapatkan 8 orang mahasiswa dan nilai terendah C itu didapatkan oleh 7 orang mahasiswa. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa di sebelah kiri atas itu adalah bentuk subchart jumlah kelulusan mahasiswa, di mana rata-rata nilai yang diperoleh oleh mereka adalah B+ dan B. Kemudian yang di sebelah kiri bawah itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah, di mana terdapat fluktuatif antara CPMK 2, 3, dan 4 itu dengan nilai yang beragam karena sudah mulai melakukan proses selama pembelajaran. Jadi interaksi di kelas, kemudian latihan soal di kelas, kemudian pekerjaan rumah yang diberikan secara online, project dalam bentuk tes 1 dan tes 2, kemudian juga ada pekerjaan UTS dan UAS yang dilakukan secara online di LMS, bentuknya dengan pilihan ganda. Kemudian yang sebelah kanan bawah itu adalah bentuk hasil penilaian mahasiswa yang bisa langsung dilihat oleh mahasiswa dengan per masing-masing CPMK-nya dengan nilai grade totalnya A sampai dengan C. Demikian yang dapat saya sampaikan pada deskripsi mata kuliah akuntansi manajemen. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian.